Oke, puji nama Tuhan. Ya, sama-sama kita buka Yohanes 15 ayat 16. Hanya satu ayat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan malam hari ini untuk katong semua. Yang bawa Alkitab manual boleh dibuka di situ. Fungsikan Alkitab Anda, sekalipun pastor mungkin sudah siapkan di slide. Tapi saudara bisa baca di situ. Puji nama Tuhan. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya, ketemu baca. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan, beta dipilih Tuhan. Beta dipilih Tuhan. Semua katakan beta dipilih Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, senyum ya. Saya tahu saudara mungkin datang dengan masalah persoalan, tapi percayalah hari ini firman Tuhan akan melepaskan, membebaskan Anda. Amin. Lalu Anda pulang, Anda dapat berkat rohani, lakukan maka hidup Anda diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Khotbah hari ini saya beri judul, yuk bisa yuk. Semua katakan. Nah, bilang semua orang di samping kiri kanan muka belakang, yuk bisa yuk, bisa yuk, yuk bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi malam hari ini karena pertama, saudara tahu bahwa saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, ada 2 pelajaran penting yang kita pelajari malam hari ini. Anda dipilih Tuhan, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghasilkan buah. Anda sudah tadi baca ayat firman Tuhannya, dan sekarang kita akan belajar 2 hal penting tentang kehidupan kekristenan yang berdampak. 1, Tuhan memakai saya untuk mengubah keadaan. Semua katakan? Amin. Puji nama Tuhan. Saya dipilih karena Tuhan memakai saya untuk mengubah sebuah keadaan. Puji nama Tuhan. Kita buka Matius 5 ayat 16. Ini sudah harusnya jadi ayat hafalan ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat, terang harus terlihat di depan orang. Terang itu terlihat. Jadi semua apapun yang kita lakukan yang baik itu harus terlihat. Buah yang kita hasilkan harus terlihat. Dampak dari hidup kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara sudah pelajari itu berulang kali. Saudara, dalam kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia, saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Dan setelah dia diurapi oleh Roh Kudus, dia mengalami baptisan, dia keluar, dia berjalan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Dan saudara sudah baca di Alkitab, saudara dari sekolah minggu, saudara sudah lihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus setelah dia diurapi oleh Roh Kudus. Dia tidak tinggal diam, tapi dia berbuat baik, dia melayani orang yang banyak mujizat, dia memberi makan orang yang membutuhkan makanan. Dia berbuat baik dan melayani banyak orang dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga banyak orang mengalami kesembuhan, kelepasan, kebebasan dan pemulihan. Saudara, ini yang kita namakan kehidupan yang berdampak. Semua katakan kehidupan yang berdampak. Dan kehidupan seperti Yesus inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Banyak perbuatan baik yang Yesus lakukan. Levi Youth Ministry, Anda sudah lakukan banyak perbuatan baik atau belum? Yang sudah boleh angkat tangan pas dilihat. Wah, Ian sendiri. Yang lain belum. Wah, dengan dia, wah luar biasa. Yang lain masih yang seng bae, pastor. Janganlah ya. Saudara, sebenarnya yang menghambat kemajuan kerajaan Allah itu bukan karena terlalu banyak orang yang berbuat jahat, tetapi justru disebabkan karena perbuatan baik yang tidak dilakukan. Bukan karena orang melakukan banyak yang jahat, sehingga tidak ada kemajuan dalam kerajaan Allah. Sehingga tidak ada kemajuan dalam pemberitaan Injil. Tapi banyak perbuatan baik yang tidak kita lakukan. Guys, sebenarnya kita bisa lakukan perbuatan baik itu, tapi kita nggak mau. Dengan berbagai macam pertimbangan. Contoh materi komsel. Sebenarnya kita bisa berbagi, tapi kita memilih nggak deh. Kenapa? Karena lebih mengutamakan saya daripada dia itu. Iya, mengutamakan diri sendiri itu manusiawi. Tapi firman Allah katakan utamakan yang lain. Lebih dari diri kita sendiri.
mengutamakan orang lain. Sebenarnya kita bisa berbuat baik guys. Sebenarnya banyak kesempatan untuk kita berbuat baik untuk orang. Tapi kita memilih untuk enggak. Ada enggak? Coba saya tanya, ada enggak di antara saudara yang ketika lewat terus pernah Roh Kudus bilang gini sama dia? Kasih orang itu 20.000. Anda bilang nanti saja. Nanti saja jadi lupa. Ada yang pernah begini? Jujur Li, angkat tangan. Bagus, satu lagi jujur, bagus. Ada lagi? Iya. Ada banyak kesempatan kita bisa pakai untuk berbuat baik. Tapi gitu. Pada saat kita tahu orang itu butuh kebaikan kita. Tapi kita tahan-tahan. Dalam kehidupan ini saudara, sama seperti cahaya yang memberi pengaruh. Seseorang akan juga memberi pengaruh pada lingkungannya. Masalahnya adalah pengaruh apakah yang dipancarkan? Pengaruh positif atau negatif? Nah kalau berbicara soal pengaruh saudara, memang kenyataannya hanya ada dua jenis manusia. Satu manusia termometer, yang kedua manusia termostat. Termometer itu dipengaruhi oleh suhu, tapi termostat itu mempengaruhi suhu. Dia yang mengatur suhu, itu termostat. Nah saudara perhatikan baik-baik, karena termometer ini dia mengikuti suhu udara dan sekitarnya, maka ada istilah manusia termometer. Manusia termometer adalah kelompok manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Mereka dipengaruhi dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dan kabar buruknya adalah sebagian besar manusia masuk dalam kelompok ini. Manusia termometer, bilang kiri kanan, beta seng ale. Habis itu bilang pada dia lagi, kata. Saudara lihat, mereka melakukan apa yang orang lain juga lakukan. Manusia termometer membeli apa yang orang lain beli juga. Dia gak mau ketinggalan mode. Dia gak mau ketinggalan dari teman-temannya. Di kampus semua pakai apa? Samsung Ultra apa? Ultra Milk. Ya, dia juga mau, gak kalah dia. Mereka mengikuti gaya hidup seperti gaya hidup orang lain. Pola pikir, pola tindak seperti orang di sekitarnya. Itu manusia termometer. Dia bikin apa, saya ikut. Apalagi sekarang ini satu hal viral di TikTok. Wih, ke bawah-bawah sampai di kampus. Ke bawah-bawah sampai di kantor. Ya, ini beta dalam konteks mengajar. Jadi beta sedang tidak berbuat dosa. Anjir. Ada anjir banyak di Batu Merah tuh sekarang. Nah itu. Anjir. Sebenarnya Anda nih mau bilang apa? Anjing. Bilang saja anjing. Saya nggak usah bilang anjir diplesetin. Anda tuh korban semuanya. Korban dari lingkungan. Firman Allah katakan jangan keluarkan kata-kata yang sembrono dari bibir mulutmu. Tahu sembrono? Firman Allah pakai kata sembrono. Itu kata-kata yang tidak membangun dan tidak penting. Apa sih faedahnya Anda keluarkan kata gitu? Kebanyakan kita keluarkan kata gitu ikut-ikutan. Ikut rame. Betul apa benar? Ini manusia termometer. Jadi kalau ada yang kayak gini bilang sih namanya dasar termometer. Langsung bilang to the point saja. Apalagi kata-kata yang viral-viral sekarang. Yang memang tidak, yang memang just yang ada pengguna. Tanya apa artinya? Sing tahu Pak Sobarno bilang-bilang sah. Manusia kayak begini harus paku di dinding kiri kanan. Tangan begini, paku begini. Sementara termostat adalah alat untuk mengatur suhu. Dan orang-orang yang tergolong dalam kelompok manusia termostat itu jumlahnya sangat sedikit. Dia tidak sama seperti manusia termometer. Mereka adalah kelompok manusia yang tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang negatif. Pola pikir dan pola tindak manusia di sekitarnya mereka bikin seperti begini, kata-katanya seperti begini, mereka tidak terpengaruh. Kenapa? Karena mereka masuk kategori manusia dewasa rohani. Kalau orang masuk dalam kedewasaan rohani, saudara tahu
Dia bertumbuh itu tidak mudah dalam banyak proses. Orang yang dewasa rohani memberi dirinya untuk diubahkan dengan firman Allah. Setiap kali dia dengar firman Tuhan di komsel, di youth, di ibadah raya, Tuhan saya mau berubah sesuai dengan apa yang Mama Gembala sampaikan. Sesuai dengan apa yang Pastor Dong bilang, beta mau seperti itu Tuhan. Itu orang-orang yang masuk kategori dengan manusia termostat. Dia yang atur suhu kok. Dia tahu mana waktu kesenangan, mana harus belajar. Dia tahu mana jalan-jalan waktunya, mana harus kerjakan tugas. Dia tahu, dia bisa bedakan mana fun time, mana harus stress time. Amin. Itu manusia-manusia termostat. Dia dewasa secara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya anggota Levi Youth Ministry masuk kategori manusia-manusia termostat. Amin. Saudara dengar baik-baik. Katong harus jadi orang Kristen termometer bukan termostat. Katong hidup harus menjadi solusi. Saudaranya banyak orang jadi manusia termometer saudara. Dia dipengaruhi hal yang buruk. Akhirnya dia sendiri juga sebagai narasumber untuk mempengaruhi orang lain dengan hal yang buruk. Saudara tahu polusi ya? Polusi itu selalu membuat lingkungan tercemar. Saya mau bilang buat Anda, jadilah orang yang masuk kategori manusia termometer, bukan termostat. Jadilah solusi dan bukan polusi. Bilang kiri kanan, jadi solusi bukan polusi. Berdampak bagi orang lain, jadi jalan keluar, jadi solusi bagi orang lain. Tuhan pakai Anda untuk mengubah sebuah keadaan. Keadaan apa? Keadaan sebuah keluarga, keadaan sebuah komunitas. Tuhan pakai kamu untuk mengubah papamu. Tuhan pakai kamu untuk mengubah mamamu, mengubah om tantemu, keluargamu, dan kompleksmu. Tuhan pakai kamu. Oleh sebab itu jangan jadi polusi saudara. Harus jadi solusi untuk orang mengenal Kristus. Harus jadi solusi untuk orang yang hidup sekian tahun dalam kutuk. Anda harus keluarkan mereka, bantu mereka untuk keluar dari kutuk itu. Saya punya jalan keluar untuk kamu, ayo datang ke gereja. Saya kasih tahu apa jalan keluarnya. Itu dia. Dalam hal asmara. Aduh, bilang kiri kanan asmara. Anda harus bisa mempengaruhi pacar Anda untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Ajak dia untuk sama-sama hidup kudus dalam pacaran. Ajak dia untuk ikut Anda ke gereja, ibadah. Kalau Anda tidak bisa dipengaruhi untuk hal rohani, kalau dia itu tidak bisa dipengaruhi untuk hal rohani, let it go. Ada lagunya tuh. Tak usah ku takut. Let it go, let it go. Lepaskanlah. Itu dia. Sebelum apa? Sebelum Anda yang dipengaruhi untuk meninggalkan Yesus. Sebelum Anda yang dipengaruhi untuk meninggalkan gereja. Saudara, dalam hubungan kita dengan sesama, hanya ada dua kemungkinan. Kamu dipengaruhi atau kamu dipengaruhi atau kamu yang mempengaruhi orang. Kalau kamu gak bisa bawa pacarmu datang untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya sudah, kalau saya mau beta kasih jalan yang baik kok. Kalau saya mau ya sudah. Bilang kiri kanan ya sudah. Amin. Apalagi pacar yang toksik. Aduh. Tahu donat ya? Tahu donat ya? Donat kalau di tengah biasa di apa? Dibohongin ya? Oh. Sudah dibohongin terus. Diajak ke gereja dia gak mau. Masih itu mempertahankan. Bodoh. Lebih baik Anda putuskan. Habis hari Senin apa? Selesai ya? Selesai, semua bilang selesai. Bilang kiri kanan berhenti dan toksik tuh. Amin. Selesai. Kalau Anda gak bisa mempengaruhi, sudah selesai. Jadi saudara, jangan sampai Anda tinggalkan Yesus hanya karena pacar. Tahu pizza tuh, di atasnya ditak keju yang meleleh nama apa?
Harus rela. Oh iya, itu. Harus rela. Mozzarella, alah. Ya. Amin. Harus rela kehilangan dia. Daripada beta. Ya, saudara ada lagunya si Frankie Kuncoro tuh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tahu ya? Harapanku takkan goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Anda punya penyelamat. Ini bukan Yesus yang ada di Meksiko sana, di Amerika Latin. Yesus Kristus Tuhan. Katakan Yesus Kristus Tuhan. Nah itu dia. Jadi sudahlah. Kalau dibilang masih tidak mau untuk diajak untuk hal yang baik. Saya pengaruhi kamu untuk kamu juga bertobat dan kamu juga diselamatkan. Kamu tetap tidak mengikut saya, ya sudah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam ditinggalin. Sudahlah. Ditinggalin diam-diam saja. Jalan. Sudah frekuensi. Kita berjalan. Kita sama peduli yang saya lagi. Amin. Jangan mau dibohongin terus. Dia bilang nanti. Nanti 1 tahun. Nanti 2 tahun. Seng kunjung-kunjung ke gereja. Saudara ajak yang baik tidak mau. Malah Anda diajak ke nganu. Saudara jangan mau dibohongi. Bilang jangan mau dibohongi. Meskipun saya baru tahu sebenarnya berbohong itu salah satu jenis olahraga ya. Cabang bela diri. Berbohong itu masuk dalam kategori salah satu jenis olahraga. Cabang bela diri. Coba deh. Kalau berbohong tetap bela diri tuh. Coba. Nah itu dia. Sampai Maranatha tiba. Susentaku Tuhan. Mempertahankan hubungan yang jelas-jelas. Pacarnya, ini kalau kategori pacarnya tidak punya pekerjaan. Aduh Tuhan. Coba yang 18 tahun angkat tangan. 18, 19, 20, 21, 22. Jangan bagatal. Karena untuk makan bakso saja harus ada kepeng. Anda tahu jatuh cinta tuh pakai perasaan, tapi merawat cinta pakai penghasilan. Karena zaman sekarang gak ada lagi istilah cewek matre, yang ada adalah itu dia. Oleh sebab itu, hai para gadis, berdoalah sungguh-sungguh untuk calon suamimu. Amin. Berdoa minta spesifik. Enak saja. Tapi pastor, ini suami laki-laki nih. Tapi pastor, kan waktu ketong menikah kan artinya ketong harus susah senang sama-sama senang. Hei dengar, dalam perjalanan kalau susah baru beta di os. Dari awal sama mau susah di os. Dari awal ketong mulai, Allah sudah ada penghasilan. Sudah ada pekerjaan. Ini sudah saya mau aja ke gereja dipengaruhi untuk hal yang baik. Simbung apa-apa lagi. Aduh saudara. Pada dasarnya saudara, perempuan itu mau dinikahi. Tapi ingat baik-baik. Dia tidak mau diajak untuk menderita. Tidak ada perempuan yang mau diajak menderita sama-sama start dari awal. Shalom. Hanya perempuan. Tidak ada perempuan. Kalau Anda perempuan mau diajak menderita dari awal. Aduh, coba Anda ke air hidup dulu. Supaya nanti coba ketong konseling Anda, lalu ketong doakan pelepasan. Karena mungkin Anda disantet. Tapi pastor, kalau ketong menikah, istri yang baik adalah perempuan yang mau diajak hidup menderita oleh suaminya. Betul, tapi ingat, suami yang baik tidak pernah mengajak istrinya hidup menderita. Amin. Kalau pacaran, pasangan yang hebat itu bukan pasangan yang datang dengan segala kelebihan. Punya deposit, punya motor listrik, sepeda listrik. Punya segala macam hal.
pasangan yang hebat bukan pasangan yang datang dengan segala kelebihannya. Tapi dengan baik pasangan yang hebat adalah pasangan yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan kekurangan apapun. Itu pasangan yang hebat. Katong sih ada apa-apa dia yang pernah kasih katong itu dia. Tapi dasarnya jelas. Katong beta kasih untuk takut Tuhan. Ayo katong takut Tuhan. Sempung apa-apa, suka pukul, cuma mau seks saja, suka pukul, habis seks pukul, habis seks pukul. Habis seks Anda dibilang anjing, babi, dibilang segala macam, dimaki-maki, di chat. Baru Anda tidak mau tinggalkan, bodoh. Harusnya Anda yang pengaruhi dia. Kenapa Anda yang dipengaruhi? Bodoh kasing. Baru mempertahankan hubungan terus jalan. Kalau cari calon suami, modal baik doang gak cukup. Saya kemarin ada pelayanan satu anak muda. Saya bilang buat dia, nah dengar baik-baik pastor bilang, minta tanda banyak dari Tuhan. Dia bilang iya pastor. Cowoknya cowok baik-baik. Dia jatuh cinta karena kedewasaan. Saudara, perempuan mana yang jatuh cinta dengan laki-laki dewasa? Semua perempuan ingin jatuh cinta dengan laki-laki yang orang Jawa bilang, orang Jawa pakai istilah apa ya? Laki-laki dewasa yang tahu memanjakan perempuan. Itu perempuan jatuh cinta dengan laki-laki itu. Tapi beta bilang modal itu doang sing cukup nak. Sing cukup. Tapi cari laki-laki yang bisa menghargai kamu. Artinya sebelum janur kuning melengkung, engkau tidak boleh menyentuhku. Itu laki-laki yang masuk kategori calon suami Anda. Dia menghargai kamu, dia menghargai tubuh. Ini perempuan yang akan jadi beta punya istri. Beta tidak akan sentuh dia. Itu dia. Saudara, tanpa beta bicara dia sangat luar biasa terbuka dan beta sangat sukacita saudara. Karena dia, pastor tolong doakan beta. Dan datang. Beta bilang jadi berdoa minta tanda dari Tuhan. Pastor beta sing maulai. Karena ada banyak hal yang dia urutkan, ya itulah. Ternyata dia ini bukan dari Tuhan untuk beta. Beta bilang itu saya punya keputusan bukan pastor. Karena beta bilang coba lagi, dia bilang saya yang pastor. Ini sudah jelas bukan dari Tuhan. Amin. Katong bukan pengaruhi orang hal yang buruk. Saudara, ada banyak gereja yang pelayan-pelayannya berdiri melayani, tapi hidupnya tidak takut Tuhan. Ada banyak gereja pertobatan yang seperti begitu. Di sini turun altar, tapi hidup tetap rusak. Ada banyak seperti begitu. Tapi di sini kami ajar Anda supaya Anda melayani Tuhan di saat yang bersamaan juga semua menjaga kekudusan hidup. Karena semua kata orang ini cenderung untuk jatuh. Itu sebabnya dibutuhkan pasangan yang bisa tolong beta. Nah celakanya kalau di sini Anda sendiri dan pasangan Anda di luar, Anda tidak bisa saling menopang. Secara pemikiran saja sudah mungkin ribut setiap hari karena kita beda pendapat tentang gereja itu dulu. Belum bahasa roh. Wah itu bakal lain sampai saya bicara 2 hari kan gara-gara bahasa roh. Makanya saudara berdoa. Pastor barang usia bertambah. Loh saudara dengar baik-baik. Yang menentukan Anda punya pasangan itu Tuhan. Dia sudah taruh dan tetapkan kamu akan menikah tahun ini. Usia segini, usia segitu. Tuhan sudah atur. Kalau saudara mau menikah bagaimana? Saudara dulu beta pun tamam bilang begini. Aduh beta pun keluarga ini saya setuju. Beta kawin nih dia. Beta pun taman nih saudara, taman di kompleks di Kudamati. Lalu beta desu, katong dua nih su tidur ulang-ulang kali sampai beta su bikin diri. Maksudnya beta su bikin sampai beta hamil tapi saya hamil-hamil. Beta sudah berusaha supaya beta hamil. Tapi beta sih hamil-hamil tuh. Beta bilang darah Yesus. Itu betul? Iya betul ini katong su bikin ulang-ulang kali per beta hamil nih. Saya kuat-kuat beta hamil. Padahal saudara kami ini orang lain. Putus yang bikin hamil tuh, yang berusaha hamil 8 tahun, saya hamil-hamil. Sekarang berlabuh di orang lain. Tertawa. Bilang kiri kanan, jangan omong kosong tau banyak. Amin. Amin. Jadi Anda harus pengaruhi Anda punya pacar. Dengar baik-baik, beta bilang dorang. Indah kasih yang melayani Tuhan sama-sama. Indah. Indah kasih yang melayani Tuhan sama-sama? Indah. Ada berantemnya pastor? Ya pasti. Tapi itulah warna-warni dalam kehidupan itu pasti pacaran. Itu belum kawin, batule.
Waktu kawin dulu baru taring. Waktu saudara pacaran tuh taring 2, waktu kawin taring 1 gigi. Jadi bilang kiri kanan, ale yang harus pengaruhi ale pacar. Berhenti galau dengan Anda punya pacar yang di luar sana. Sekarang berdoa di sini sudah. Yang laki-laki shalom. Kalau Anda galau di status naik galau, stop. Kasih malam hari ini kita deklarasikan Anda sebagai banci. Berhenti galau-galau yang laki-laki. Kalau galau jangan upload di status. Galau berdoa per Tuhan. Tuhan hapus dia dari peta punya hati. Ada lagunya tuh. Yang leh. Dihapuskan dosa. Hapus dia Tuhan. Dan sekarang Tuhan. Biarlah mataku memandang. Kepada perempuan-perempuan air hidup. Beta bilang kamu orang. Berdoalah demikian. Tapi siap-siaplah untuk mendapatkan jawaban no. Atau wait, itu saja. Kalau perempuan air hidup agak khusus. Beta suka sabar beta berdoa tanya Tuhan dulu. Berapa waktu saya kasih seminggu. Minggu Amerika sabar dulu barang jawaban belum sempurna dari Tuhan. Tunggu beta kasih beta waktu 1 bulan. 1 bulan kemudian dia sepeda laki-laki lain. Aduh perempuan ini kadang-kadang juga suka olahraga ya. Olahraga apa? Berbohong. Cabang bela diri. Dengar Tuhan memilih kamu, menetapkan kamu dan memakai kamu untuk membawa perubahan. Bagi kehidupan seseorang atau kehidupan satu komunitas. Saudara jadilah manusia termometer. Pertama bawalah perubahan bagi keluargamu dulu. Bagaimana membawa perubahan bagi keluarga? Kalau saudara masih tunjukkan sikap yang sama, tutur kata yang sama, cara bicara yang sama, bahasa yang sama kepada orang tua. Bagaimana Anda bisa tunjukkan perubahan kepada orang tua kalau Anda masih sama melawan orang tua. Sekalipun sudah digekari, sudah didoakan, sudah baptis, masih tetap sama berselisih dengan orang tua. Bohongi orang tua, mencuri uang orang tua. Apa yang mau Anda tunjukkan? Akhirnya keluarlah kata-kata dan kalimat pamungkas. Asal sudah gereja digekari, asal sudah baptis. Yang terluka siapa? Kamu kan? Papa jangan bawa gereja, Papa jangan. Padahal ada sendiri yang biang kerok. Nah kalau tidak mau kata kalimat pamungkas ini kalau dari orang tua, saudara berpola pikir dan pola tindaklah seperti layaknya orang itu sudah diubahkan Tuhan. Pengaruhi orang tuamu, Papa kita sudah berubah. Terbukti dari apa? Kadang gak usah ngomong deh, tapi orang tua lihat kamu bagaimana cara bicaramu sudah beda. Tidak lagi sebutan tongala. Itu dia. Jadi Tuhan memilih engkau untuk dunia yang jahat dan rusak ini. Berbuat baik sebisa mungkin Anda berbuat baik. Lakukan itu. Kalau bisa tolong orang dengan apa yang kamu punya, tolonglah orang. Supaya lewat kebaikan itu nama Tuhan dimuliakan. Bukan untuk motivasi makan puji. Tapi karena kasih Bapa yang ada dalamku. Aku mampu melakukan itu. Yang kedua. Pelajaran yang kedua, dengar, hanya ada 2. Tadi Tuhan memakai saya untuk mengubah keadaan. Sekarang Tuhan memakai keadaan untuk mengubah saya. Amin. Haleluya. Tuhan memakai keadaan untuk mengubah saya. Semua katakan, Tuhan memakai keadaan untuk mengubah saya. Next slide. Saudara, poin kedua ini sangat menarik. Semua katakan sangat menarik. Tuhan ingin menggunakan keadaan untuk mengubah kita. Mengubah karakter-karakter kita. Tabiat-tabiat kita yang keliru. Temperamen kita yang salah. Tujuannya cuma satu. Supaya hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Selama kita gak diubahkan Tuhan, kita gak akan bisa mengubah orang lain. Kalau kita sudah diubahkan Tuhan, kita bisa mengubah orang lain. Bahkan sebuah komunitas. Amin. Nah, saudara, banyak sekali orang Kristen yang selalu tidak bisa menerima pelajaran kedua ini. Banyak sekali orang Kristen tidak kuat menerima kenyataan bahwa keadaan harus membentuk saya. Banyak orang Kristen tidak bisa menerima bahwa kenapa harus keadaan yang membentuk saya. Terbentuk. Tidak ada benturan, tidak
bentukan. Saudara pikir kalau saudara hari ini ke tapal kuda atau ke lubang buaya, saudara lihat batu karang yang saudara notice mungkin 4 tahun lalu, saudara pikir dia tidak mengalami perubahan. Hantaman ombak dan bahkan tetesan air kecil saja yang dihantam, yang menghantam batu karang itu bisa membentuk batu karang itu, saudara. Terbentur. Saudara siapa diberkati malam hari ini dan siapa sukacita malam ini? Angkat tangan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Keadaan seperti apa yang membentuk saya? Tuhan pakai keadaan seperti apa yang membentuk saya? Tuhan pakai keadaan seperti apa yang membentuk pribadi saya? Tuhan pakai keadaan seperti apa yang membentuk karakter saya? Tuhan pakai kematian. Kematian papa mamamu membentuk kamu jadi pribadi yang sampai sekarang. Kematian orang-orang yang kamu kasihi membentuk pribadimu. Kalau kamu gak kehilangan papamu, mungkin sekarang kamu beda. Jadi perempuan manja terus. Kalau saya tidak kehilangan papa saya, hari ini saya tidak bisa jadi pendeta. Kalau saya berdiri di sini, saudara, itu semua karena rencana Tuhan atas saya harus terlaksana. Karena plannya Tuhan atas saya harus terlaksana. Tidak ada satupun kuasa bahkan manusia sekalipun yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Tuhan angkat cabut. Waktu saya bilang, papa, saya mau jadi pendeta. Saya kuliah arsitektur. Saya arsitek, saudara. Jadi saya waktu lulus, saya pulang ke sini, papa bilang tes PNS, pulang tes PNS, pulang. Beta bilang, beta saya mau papa. Papa bilang pulang sekarang. Beta pulang, beta tes PNS, beta isi salah-salah semua. Karena papa maunya beta ditempatkan di tata kota. Beta saya mau. Selesai hasil, saya ngelolos, puji Tuhan, beta bilang. Papa bilang nanti jadi dosen, karena ada ketemu keluarga di UKIM dan Unpati. Nanti jadi dosen. Beta bilang, beta saya mau papa, beta menjadi pendeta. Seng. Pendeta miskin. Kamu tidak boleh jadi pendeta. 3 bulan saja saya di Ambon dengan semua arguing pada saat itu. 3 bulan kemudian papa saya dipanggil Tuhan pulang. Waktu papa saya dipanggil Tuhan pulang, saya bilang buat mama, saya gak ada jalan lain. Beta harus masuk dalam rencana Tuhan. Mama bilang, siapa yang suruh saya pergi sekolah? Suruh orang itu yang biayai. Beta pergi sekolah di Singapura, sekolah dengan iman. Beta mama saya kasih 2.000, 1.500 pun saya. Beta sekolah di Pastor Ewin di Singapura. Pastor Ewin dibiayai keluarga, beta saya. Beta dibiayai oleh Tuhan. Beta saya. Masih ada orang biayai beta, bahkan Mama Dina bikin dana untuk supaya bantu beta. Di youth ada jemaat yang bantu beta. Selebihnya beta punya PKS di sana yang tolong beta dan semua anggota komsel. Beta punya saudara di komsel semua yang tolong beta. Dong sudah kerja semua. Tuhan pakai dorang. Guys, kalau beta apa Tuhan sing ambil, beta sih bisa jadi pendeta. Please mengerti ini, Tuhan gak jahat. Tapi Tuhan membentuk kamu lewat keadaanmu. Please mengerti ini bahwa Tuhan gak jahat. Kematian, perpisahan, kehilangan selama-lamanya sakit. Tapi mengertilah, ada yang baik yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan lewat hidupmu. Waktu kemarin saya pelayanan satu anak muda, saya bilang, saudara, dia kehilangan mama dan papa. Dia 4 bersaudara. Waktu papa mamanya dipanggil Tuhan pulang, saudara mereka masih kecil. Dan sampai dengan kemarin beta pelayanan dia bilang, pastor pertanyaan ini bertahun-tahun beta tanyakan untuk semua orang, tapi semua jawaban sama saja. Dan beta seng puas dengan pertanyaan yang beta selama ini layangkan buat orang. Waktu ditanya beta, saudara beta bilang, beta jawab. Dan dia bilang, pastor beta sangat puas dengan jawaban ini. Beta sangat puas, beta baru pernah dengar jawaban seperti ini. Beta bilang, nak, nanti Tuhan angkat saya punya harkat dan martabat. Nanti Tuhan angkat sih. Nanti Tuhan pakai sih.
Gak ada satupun orang peduli dengan dia. Dia punya om tante semua. Tidak tanya dia mau kuliah bagaimana. Don't cuma tahu kasih makan dia, tapi tidak mau tahu dengan dia punya perjalanan hidup. Saudara, beta tuh sedih, tapi beta air mata, beta harus kuat di muka dia. Dan beta harus hibur dia, beta harus kuat. Tapi saudara, habis pelayanan tuh beta menangis di bawah. Beta sing kuat jadi dia, betul. Dia tanya, kenapa Pak? Kenapa pastor? Beta masih kecil, beta adik-adik masih kecil. Beta hampir saya mampu jawab akang. Tapi beta sampai di kantor itu menangis dulu Tuhan. Aduh Tuhan Yesus. Tapi mengertilah ini bahwa Tuhan pakai keadaan untuk membentuk kita guys. Jadi Tuhan gak jahat. Ambil papamu, mamamu, Tuhan gak jahat. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan panggil papa mamamu, kamu ada di GKRI Hidup Ambon, kamu dengar firman ini. Kamu mengerti, bersyukurlah. Tuhan Yesus itu sayang kamu. Saya bilang Tuhan gak gampang jadi dia. Tapi Tuhan terus bicara buat beta. I know my plan. Tuhan bilang buat beta. Beta tahu beta punya rancangan atas dia. Beta tahu. Wah, ini baru 18 tahun. 19 tahun. Tuhan bentuk, Tuhan pakai keadaan apa untuk membentuk kita saudara? Tuhan pakai keadaan kehilangan orang terdekat. Mungkin putus pacar. Saya kasih tahu buat Anda. Pacar itu hanya sementara. Kalau memang dia dari Tuhan betul. Pasti ada tanda, makanya saya bilang minta tanda dari Tuhan. Jangan ada sembarangan pacaran. Anda menikah sekali seumur hidup. Kalau memang seharusnya saya putus dengan dia. Dan Tuhan sudah kasih tanda bahwa dia bukan dari Tuhan. Selesai. Sakit memang untuk saya tinggalkan dia. Sakit rasanya. Tapi karena Tuhan yang suruh, oke, saya belajar untuk, oke Tuhan, saya masuk dalam rencanamu. Tapi terima kasih karena saya pernah berproses dengan dia. Proses apa dengan dia? Proses uang hilang banyak. Waktu kita buang-buang percuma. Makanya sekali saudara mengiyakan untuk pacaran dengan orang itu. Yakinilah pertama bahwa ini dia dari Tuhan. Keadaan apa lagi yang membentuk saya? Keadaan lahir di tengah keluarga yang tidak mampu atau pas-pasan. Itu membentuk Anda. Keadaan apa lagi dipecat dari tempat pekerjaan. Itu membentuk Anda. Difitnah pun membentuk Anda dan saya. Dicaci maki itu membentuk kita. Waktu Anda dicaci maki, Anda memilih untuk membalas dengan cacian. Ataukah Anda memilih untuk mengampuni dan mendoakan dia? Itu kan membentuk kamu. Tidak dianggap. Itu membentuk kamu jadi pribadi yang kuat harusnya, yang tough. Hidup sebatang kara. Dan banyak keadaan tidak enak lainnya yang sebenarnya itu membentuk kamu. Hanya kamu tidak ada di tempat yang tepat. Sehingga kamu tidak punya pengertian yang benar. Kenapa sih saya dibentuk sesakit ini? Dan percayalah, setiap tantangan pembentukan yang keras saudara, yang besar, masuk dalam semua pembentukan proses yang panjang. Ada hadiah istimewa Tuhan kasih buat Anda dan Tuhan sudah siapkan. Bahkan ada satu hal khusus yang Tuhan Yesus ingin Anda pelajari hari ini. This is it. Ini poinnya Tuhan mau sampaikan buat kamu. Levi itu ministry, dengar baik-baik. Ini intisari suara Tuhan buat Pastor Lady. Ada satu hal khusus yang Tuhan Yesus ingin Anda dengar malam hari ini. Yaitu keadaan di mana Anda mengalami krisis Bapa. Saudara, faktanya adalah kutukan keluarga masa kini adalah ketidakhadiran seorang ayah. Guys, listen up. Kita sedang hidup di dalam generasi tanpa ayah. Tanpa ayah maksudnya para ayah tidak lagi memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga
terhadap anak-anaknya. Physically nyata, tapi susah untuk dijangkau, dicapai. Lalu apa kabar dengan anak-anak yang lahir tanpa ayah, Pastor? Sama saja. Mungkin karena faktor ayahnya tidak bertanggung jawab, mungkin karena keputusan keluarga sehingga tidak ada pernikahan antara papa mamanya, atau karena ayahnya meninggal ketika sebelum lahir, atau ketika dia masih kecil dan beranjak masa kanak-kanak atau remaja. Mungkin ya. Jadi ada ayah tapi tidak memainkan peran sama dengan tanpa ayah sama sekali. Ada ayah tapi tidak memainkan peran sama seperti tanpa ayah sama sekali. Just the same. Dan kondisi krisis Bapa inilah yang akhirnya membentuk engkau menjadi pribadi yang merasa tidak berarti, tidak bernilai, tidak berharga, tidak berguna, merasa insecure. Dan malam hari ini Tuhan datang untuk mengingatkan kita semua tanpa terkecuali. Semua pelayan baik siapapun. Bahwa Allah menjadi Bapa yang sempurna bagi kita. Di saat kamu kecewa dengan papamu, Bapa di surga menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus. I am a father. Dia jadi Bapa untuk ganti papamu. Di saat papa tidak lagi menjadi panutan dan contoh, justru bikin malu keluarga. Di saat itulah Tuhan mau bilang, beta papa yang sempurna buat sih. Dan saudara, inilah keuntungan. Keuntungan dari memiliki Allah sebagai Bapa adalah rasa tidak berarti itu kemudian dia gantikan dengan rasa berarti. Keuntungan untuk memiliki Allah sebagai Bapa, rasa berharga itu dikembalikan untuk kita. Rasa aman itu dikembalikan untuk kita. Jadi kalau seseorang sudah merasa tidak berarti, tidak berharga, insecure, maka inilah yang dinamakan krisis identitas diri. Karena krisis identitas diri itu berawal dari krisis Bapa. Makanya banyak anak-anak lost karena mengalami krisis kebapaan. Makanya timbul pertanyaan, sebenarnya saya ini anak siapa? Sebenarnya beta ini siapa bu anak? Sebenarnya papa mama ini sayang gak sih sama saya? Sebenarnya papa mama ini sayang beta kesing. Kalau papa sayang beta, kenapa papa tidak pernah peluk beta? Kalau papa sayang beta, kenapa papa tidak ada dari semasa saya masih kecil? Kalau memang papa mama sayang beta, kenapa beta dimaki-maki, dikutuki? Kenapa begitu? Sebenarnya beta ini sama papa anak. Kalau beta ini papa anak, kenapa papa marah beta? Kenapa papa maki beta? Kenapa papa sumpah beta? Ini krisis identitas saudara. Karena tidak menemukan kasih dalam keluarga. Saya tahu saudara, karena suara Tuhan buat saya krisis kebapaan. Saya bilang, ya Tuhan, tolong saya untuk saya sampaikan ini. Saya tahu banyak di antara Anda yang mengalami ini. Saya tahu. Karena saya percaya alam roh. Semua yang apa yang saya sampaikan untuk khotbah, semua berasal dari Tuhan. Enggak pernah karena saya pilih-pilih mau khotbah apa. Tidak dalam nama Yesus. Semua Tuhan tuntun. Bicara soal ini lady, bicara soal ini. Saya tahu Anda sedang struggling dengan itu. Saudara tahu, krisis identitas itu dimulai dari krisis kebapaan. Kita bisa lihat secara nyata ada dua ciri orang mengalami krisis identitas. Satu, dia caper. Dua, dia baper. Capernya berlebihan, bapernya berlebihan. Artinya kita baper tapi bukan untuk banyak hal. Kita baper mungkin 1-2 hal. Tapi orang yang mengalami krisis identitas, dia bapernya itu luar biasa. Bahkan dalam banyak hal dia bisa baper gitu. Tersinggung, dia menangis, apa segala macam. Dan orang yang mengalami krisis identitas, saudara caper. Saudara, ini hebat.
Beta waktu duduk susun, Tuhan bicara buat beta. Saya tahu, langsung Tuhan bilang, orang yang mengalami krisis identitas cuma dua. Orang yang mengalami krisis identitas diri, dia hanya caper dan baper, gak ada lain. Dia cari perhatian. Ini orang, dia ingin tunjukkan. Karena dia tidak dapat perhatian di rumah, dia ingin tunjukkan begini. Beta bicara keras-keras, ini segala macam. Dia ingin diakui saudara. Karena dia tidak mendapat pengakuan di rumah sebagai anak yang dikasihi. Si anak hebat, si anak luar biasa, tidak ada itu di rumah. Makanya saudara kalau ada orang yang mungkin baper, saudara harus mengerti. Saudara harus pahami karakter orang, pemimpin PKS, pelajari orang punya karakter psikis. Dari ini latar belakang juga. Sehingga Anda tidak ikut menghakimi dengan dia punya teman-teman. Ini paling baperan nih. Enggak, dia baperan karena ada alasannya. Tapi bukan berarti saya membenarkan orang yang baperan. Anda harus bertobat dan berubah. Gak semua orang itu bisa mengerti Anda. Anda harus berubah. Orang-orang begini merasa dia tertolak oleh seseorang, orang lain atau komunitas. Orang yang tertolak tidak bisa menerima kasih sekalipun mereka tuh rasa. Mereka merasakan ada kasih untuk mereka, tapi mereka tolak. Mereka seperti tidak bisa menerima kasih itu. Dan orang-orang yang mengalami krisis identitas, mereka juga mempunyai kesulitan untuk mengekspresikan kasihnya secara terbuka kepada orang yang mereka kasihi dalam keluarga. Jadi kalau orang tua Anda mungkin tidak bisa menunjukkan cintanya buat Anda sudah tahu jawabannya. Mungkin orang tua dari papa bikin hal yang sama buat dia. Itu sebabnya Anda masuk dalam fase pelayanan pribadi, lahir baru dan pelepasan. Supaya apa? Supaya sampai di Anda saja. Anda sampai keturunan semua mengalami kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang tidak mengalami kasih Bapa. Tidak ada yang mengalami krisis identitas. Jadi berbahagialah Anda di GKRI Hidup Aman. Dengar firman Tuhan ini. Karena kamu gak pernah tahu siapa dirimu sampai kamu tahu siapa bapamu. Semua di muka bumi ini kalau tanya identitas, si siapa Puana? Mama Ima. Tapi coba bilang Bapak. Bapak Yakob. Oh Bapak Yakob. Ini oh. Kamu gak akan pernah tahu siapa dirimu sampai kamu tahu siapa papamu. Ketahuilah hari ini. Allah menjadi Bapa yang sempurna bagimu. Kamu tahu siapa papamu? Jadi jangan berharap sama papamu yang di dunia ini. Yang mengecewakan kamu. Tapi lihat, Tuhan Allah jadi Papa yang sempurna buat beta. Beta siapa Puana? Tuhan Yesus Puana per beta. Selesai. Di Tuhan memakai keadaan untuk mengubah kita. Termasuk keadaan krisis kebapaan. Dia pakai itu saudara. Supaya engkau jadi pribadi yang juga kuat. Saya mengalami krisis kebapaan. Krisis identitas. Tapi bersyukur saya ada di GKRI Hidup Aman. Saya kira mengerti. Saya terbentuk. Menjadi pribadi yang harus kuat dan tangguh. Tapi saya gak sendiri. Ada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang bilang saya tidak bisa. Tuhan pilih saya dan pakai saya untuk berbuah dan berdampak. Saya gak bisa Tuhan karena hidup saya kayak gini. Enggak. Yuk bisa yuk. Bisa. Tuhan pakai kamu untuk mengubah keadaan seseorang bahkan sebuah komunitas. Dan Tuhan pakai keadaan untuk mengubah kamu. Kita semua bisa. Semua katakan saya bisa. Bisa. Bilang buat diri sendiri beta bisa. Tutup mata semua. Lalu bilang buat diri sendiri sampai saudara punya telinga bisa mendengar suara saudara sendiri. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekarang bilang nama Lady Ose bisa. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nah itu dia. Dan semua yang percaya katakan. Semua bangkit berdiri.